papan saya menuliskan potongan garis halaman mulai halaman 8. Silakan dilihat halaman 8, tanda sukun. Tanda bentuknya sukun disebut sukun. Sama seperti bentuknya dituliskan agar para santri itu memahami. Contohnya bentuk seperti ini dinamakan sukun. Apa santri? Sukun. Meskipun yang mengajarkan kita sudah ngerti kalau ini sukun, tapi para santri kecil hari ini diberikan pemberitahuan bahwa ini bentuknya sukun, besok harus diulang kembali sampai setiap dari peserta didiknya itu bisa menyebutkan setiap tanda-tanda yang ada di hurufnya. Huruf yang disukun menjadi mati, kasrah yang diikuti ya, sukun dibaca panjang 2 ketukan. Contohnya ini bahasa sukun akhirnya mati terus dibaca panjang dinamakan matobi'i. Kalau yang kemarin di matobi'inya kan penggalan matobi'i karena ada yang sukun jatuh setelah harakat kasroh. Yang pertama di jilid 2 halaman lagi jilid 2 halaman 17 ini juga sakal yang tegak dibaca panjang 2 ketukan. Ba sama dengan ba di halaman 17 di jilid 2 yang kemarin. Sekarang baru ada lagi namanya matobi'i. Definisinya sama. Kalau yang di halaman 17 jilid 2 itu hukumnya matobi'i sebab ada alif jatuh setelah harakat fathah. Kalau yang ini ada ya sukun jatuh setelah harakat kasroh. Di halaman berikutnya nanti ada pelajaran. Nah, ini juga matobi'i. Silakan lihat, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sama dengan ini. Nah, niki bentuknya niki dan bentuknya harakat yang berdiri di bawah huruf niki juga disampaikan bahwa sama-sama 2 ketukan bacanya. Hukumnya namanya juga sama matobi'i. Tapi kalau biasanya para santri kecil yang notabene masih umur 7 tahun di jilid 3 paling 7 tahun atau 6 tahun mereka diberikan istilah-istilah itu mungkin masih belum paham menamakannya. Paling tidak cara bacanya yang betul. Ni sama dengan ni di akhirnya suaranya kelihatannya dilewer, tapi silakan dilihat terakhir contohnya tetap 2 ketukan yang seandainya tidak ada nada dibuat hi sama hi, ini kan sama hi 2 ketuknya tetap sama, cuma terdengar kelihatannya dilewer. Sebenarnya ada batasan ketuk titian tangan ini yang membuat tidak akan bisa dilewer. Silahkan dibaca dulu. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi kelas kita. Kalau kelasnya yang santri, yang penting cara bacanya dan belajar ketuknya dengan tepat. Karena semakin pelajaran semakin tambah, kalau santri kecil ini ketuknya semakin lambat bahkan tidak terketuk. Di akhirnya bisa menyebutkan tapi ketuknya biasanya belum bisa jalan. Kalau yang tadi kelas kita paling tidak bentuk-bentuk seperti ini
alif jatuh salah harokat fathah dan bentuknya ini kalau istilahnya matobi'i mengira-irakan ya sukun jatuh salah harokat kasroh, sama seperti kalau ini kan diberikan ya sukun jatuh salah harokat kasroh. Kalau yang ini ya sukun mengira-irakan ya sukun jatuh salah harokat garis bawah kasroh. Maksudnya di lain waktu nanti ketika kita membahas pelajaran tajwidnya bentuknya seperti ini matobi'i sebab mengira-irakan ya sukun jatuh salah harokat kasroh. Silakan dibaca bersama-sama, dilihat di papan Bapak dari saya 1, 2, 3. Silakan dilihat di papan yang konsentrasi suaranya dilantangkan. Cukup Bapak dari saya ketukkan 1, 2, 3. Silahkan suaranya dikeluarkan. Ni sama dengan ni. Maksudnya ketuknya juga semangat, tapi penyebutan suaranya hurufnya itu harus lebih semangat daripada ketukannya. Coba diulangi bareng-bareng 1, 2, 3. Targetnya dari kelas kita bukan hanya betul bacanya, karena sampean sudah betul bacanya, tapi prakteknya itu loh. Contohnya seperti tadi, seperti kita bareng-bareng membaca, semangatnya ini juga sebagai contoh pas waktu besok kita mengajarkan, mungkin juga sama akan menemukan kelas yang dunia dan maksudnya pun semuanya ayo terus sebentar, ayo sing anu. Nah niki mungkin aba-aba yang perlu dibiasakan. 1, 2, 3. Kurang keras. Ulangi. Sekali lagi. Terakhir. Niku memang kelasnya kita ya kelihatan iki. Kelas panggah jilid mohon lagi. Dereng. Makanya pelajaran tadi kan kita selingi langsung baca Al-Qur'an dan nanti tambah pelajaran tajwidnya. Semakin tambah pelajaran tajwidnya, maka semakin mudah juga, banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab contohnya. Baik, saya teruskan. Silahkan dibuka halaman, kalau yang tadi halaman 8, terus saya ambilkan satu baris halaman 9 dan saya tutup di halaman 10 paling bawah. Kita langsung masuk di halaman 11. Silahkan tanda yang paling bawah huruf bahasanya bentuknya itu alif lainah. Saya tidak menyebutkan ya. Hurufnya seperti bentuknya ini. Setelah sakal fathah ataupun kasroh yang tegak dianggap tidak ada dan dibaca 2 ketukan. Oke, kalau yang tadi jadi saya penyampaiannya sudah kedahuluan. Bentuknya yang seperti ini, yang bentuk ya, ketika jatuh setelah harokat fathah ataupun kasroh, maka hukum bacaannya namanya
Hukum bacaannya namanya. Ini silakan disimak di halaman 11 paling bawah ada tulisannya yang saya sampaikan. Belum jiplak ini dibaca 2 ketukan namanya matot fikih. Meskipun gini saya sampaikan, meskipun mungkin para santri kecil yang umurnya notabene belum saatnya kelas umur 5 tahun 6 tahun disampaikan ini jangan lupa namanya matot fikih sebabnya apa, itu pasti tidak ngerti. Tapi bagi kita itu biar memahami bentuknya matot fikih. Kelas kita contohnya nanti lain waktu kita tuliskan terus tanya jawab di kelas kita ini, baru jawabannya matot fikih sebab mengira-irakan. Contohnya bibani ya sukun jatuh harokat, bukan konsentrasi. Saya bacakan dulu ya. Buddha sama dengan Buddha, bibani sama dengan bibani. Kita cukupkan dulu. Dua-duanya ini bentuknya seperti ini. Ada alif lainahnya. Bentuknya di atas huruf, di bawah huruf. Kalau di atas huruf sebenarnya bentuknya seperti ini. Kalau penyampaiannya namanya matot fikih sebab karena tidak terlihat alifnya, mengira-irakan alif jatuh harokat fathah. Kalau yang di bawahnya mengira-irakan ya sukun jatuh harokat kasroh. Mungkin halaman 11 tulisannya bibaninya berdiri, terus bibaninya ini menurut saya perlu dibetulkan, maksudnya harokat yang miring karena masih ada ya sukun yang terlihat, tapi tulisannya maksudnya ini dalam kurungnya yang terlihat ini bibani, meskipun tulisannya harokatnya mungkin bagian kotnya itu pas waktu membayangkan bibani harokatnya yang berdiri, kemudian bibani ada yang sukunnya terus didirikan. Oh, ini paling bagus mani. Silakan disimak, saya bacakan tanpa basmalah ya, langsung ketukan hitungan 1 2 3. Buddha sama dengan Buddha, bibani sama dengan bibani, bibani sama dengan bibani. Saya tetap mengulangi, kelihatan delemirnya sama kenceng, itu sama saja sebenarnya. Yang penting ketuknya tetap 2 ketukan. Bahada wa aso wa makola wa ala wa sa'an wa kobo. Sudah bisa? Silahkan tanpa basmalah seperti saya. Aba-aba dari saya 3 ketukan langsung masuk di hurufnya. 1 2 3. Sudah siap? Tanpa basmalah, ketukan 3 ketuk dari saya. Aba-aba dari saya diperhatikan langsung masuk. 1 2 3. Mungkin yang perlu dipraktekkan itu sambil membaca keterangannya terus dicoba menguraikan. Sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, mungkin harus ada yang maju dan praktek. Silahkan. Prakteknya bukan hanya pada nanti akan saya bacakan 2 baris 2 kali, tapi silahkan dilihat keterangan di bawahnya halaman ke-8 dan halaman 11 untuk bisa menyampaikan tandanya ini. Ini sebagai praktek. Kalau praktek bacanya, kalau semuanya sudah bisa.
Mas Bagus Santri, ayo maju. Tidak bangun lagi. Silakan. Ini ada keterangan halaman 8 dan halaman 11. Silakan dipilih yang halaman 8 ya. Perhatikan semuanya. Selanjutnya cukup itu saja. Silakan diuraikan. tanda sukun ini, tanda seperti ini disebut sukun. Huruf yang disukun menjadi mati. Kasroh yang diikuti ya sukun dibaca panjang 2 ketukan, yaitu hukum bacaan atau ini. Sekian dari saya. Yang diperlukan di pelajaran kita utamanya selain satu konsentrasi. Nopo ngantuk Pak Ketua. Saya juga ngantuk, makanya suaranya saya tak lantangkan. Jadi menekan kesadaran. Lah boten lah kesadaran nopo pelajaran di penai ngoten. Betul ya? Nah, yang tadi ternyata selain penyebutannya, ya apa penyebutannya yang terakhir, tapi juga perlu disampaikan bahwa ini contohnya bentuk seperti ini namanya sukun, apa santri? Sukun, kemudian dibaca. Nah, yang ternyata ditemukan pas waktu praktek mungkin apa namanya dalam keadaan ngantuk, pas ngantuknya biru. Nah, yang diharapkan dari kita ini bisa masuk dipraktekkan di setiap jilidnya. Kalau jilid 1 kita sudah paham karena satu huruf dan murotal. Karena semakin hari kita pelajarannya semakin tambah, maka ngantuknya sama seperti tadi di halaman ke-7 ada yang praktekan bacanya ini ternyata pas waktu bareng-bareng ada yang bacanya 1 ketukan, misalnya masih 2 ketukan, ada yang ketuknya terlalu tergesa-gesa. Dan itu juga harus diperhatikan meskipun nilai hanya ketukannya. Dan ini terbukti padahal kita kan sebenarnya kelas pengajar. Jadi bukan kelas praktek baca, tapi sebenarnya kan praktek mengajar. Kalau praktek baca di kelas JDKB ini sebenarnya kan sudah bisa, makanya pelajarannya tidak mengambil mawon, tapi langsung praktek bagaimana sampai bisa menyampaikan dan mengajarkan sesuai dengan yang diharapkan muasisnya. Kita selesaikan pelajarannya. Silahkan dilihat halaman yang terakhir. Halaman 13, pelajaran yang terakhir saya ambilkan
niki sampai halaman 15. 2 baris terakhir, terus halaman 13 saya ambil di 2 baris atas, dan yang terakhir 2 baris atas halaman 15. Silakan perhatikan sebelumnya di halaman 13 paling bawah ada keterangan rumah yang diikuti wawu sukun dibaca 2 ketukan, sama namanya matobi. Kalau yang kemarin matobi, jadi kan di halaman 17 jilid 2 dan halaman berapa itu? 11 dan 13. Tapi intinya matobi setiap ada alif jatuh setelah harokat fathah, ya sukun jatuh setelah harokat kasroh, wawu sukun jatuh setelah harokat dhamma. Biasanya yang tadi diterangkan ada keterangannya, contohnya bentuk-bentuknya. Kalau yang ini kan alif jatuh setelah harokat fathah, ketika dicontohkan seperti huda, ini nanti penyampaiannya mengira-kirakan alif jatuh setelah harokat fathah. Bibani ada ya sukun, karena tidak terlihat maka mengira-kirakan ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Yang terakhir wawu sukun jatuh setelah harokat dhamma. Nah, semuanya itu bacaannya namanya matobi, perlu diperhatikan. Langsung saya bacakan bacaannya yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Zaburan yakunu surudan sururan syakurun ghafurun tuqinuna yuzauna yuriduna ujuraha yuhafizuna sabiquna ya kafi razikuna alimina ya wahidu ibadatihi Nah, dari atas sampai bawah ini ada satuan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf sampai huruf yang paling banyak 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya langsung dipraktekkan. Yang penting cara ketuknya. Saya tadi kan bacanya tanpa ada jedanya, maksudnya ke konsentrasi, bacanya sudah tepat, ketuknya juga tepat karena tempatnya di depan ini dan papannya papan triplek. Maka ketika ada yang maju prakteknya, silahkan yang dilantangkan suaranya, ketuknya agak ditahan. Kalau nanti dikeraskan, khawatirnya yang rusak papannya. Betul ya? Silahkan kita baca bersama-sama dulu. Apa-apa dari saya, mulai basmalah. 1, 2, 3. Ini ibunya 1, 4, 2. Oke, perhatikan. Langsung 1, 2, 3. 1, 2, 3.
tadi kurang semangat, mungkin biar lebih semangat kita tutup dengan satu praktek. Silahkan menyampaikan kalau yang ini tadi, kalau ada sukun jatuh harokat domah namanya matobi'i, kemudian dibacakan 2 baris yang atas, tapi ketika membaca bersama-sama silahkan sambil memberikan aba-aba. Kita yang ngasihkan aba-aba, pesertanya yang membaca, tapi kita buat teman-teman, tapi tetap sambil mengetukkan sesuai ketuknya, tapi juga memberikan aba-aba. Tujuan berikutnya, tujuan bawahnya, tujuan terakhir. Meskipun saya tidak menyebutkannya, tapi kan ketuknya tetap, intinya tetap begitu. Juga sebagai praktek biar lebih tepat penyampaian pelajarannya. Mbak Benadita Aprilia Bintari, silakan. Ketika ada doma dengan power disebut apa namanya? Ya. Saya baca dulu ya. Nanti kita baca bersama-sama. Yang semangat ya, anak-anak sampai kecil. Satu, pas waktu maju agak malas-malasan ketika menyuruh para santrinya juga malas. Tapi dikeluarkan suara semangatnya, dan juga dan memang kita sebagai guru, apapun yang terjadi di rumah kita, apapun yang terjadi di luar sana, ketika kita bertemu dengan para santrinya, smile-nya harus keluar. Ayo cepat santri yang keras. Akhirnya semuanya baca dengan keras toh. Cuma yang tadi yang diharapkan sambil ngetuk dan memberikan aba-aba. Tujuan meskipun bahasa tujuan, tapi boleh divariasi. Berikutnya ulangi bawahnya terakhir. Tapi tidak apa-apa, maksudnya seperti itu praktiknya. Untuk jilid 3 selesai sampai halaman 14 dicukupkan. Terima kasih.